Halo, selamat datang di video pembelajaran bersama Ibu Yola. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung video ini. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan yang dipilih sebagai contoh adalah pohon kelapa. Pada pohon kelapa, kalian dapat melihat bagian-bagiannya, yaitu daun, buah, batang, bunga, akar, dan biji. Pada daun, tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Untuk pernapasan karena di permukaan daun terdapat stomata. Pada buah, terdapat penyimpanan cadangan makanan, hasil dari proses pembuahan atau fertilisasi. Pada batang, bagian bahan bangunan, penopang tumbuhan agar tetap tegak, pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, dimanfaatkan sebagai penghasil gula merah. Ini khusus pada tumbuhan kelapa. Akar menyerap air dan zat hara atau mineral dari dalam tanah, menunjang berdirinya tumbuhan. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Akar. Pada gambar ini kalian dapat melihat bagian-bagian pada akar, di antaranya batang akar, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Akar sebagai salah satu bagian tumbuhan tidak tampak karena berada di dalam tempat tumbuhnya. Merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan. Kegunaan akar bagi tumbuhan diantaranya, yang pertama menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Yang kedua, menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan misalnya pada umbi-umbian. Keempat, membantu penyerapan oksigen di udara seperti pada tumbuhan bakau. Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil atau biji berkeping tunggal. Misalnya padi, jagung, dan kelapa. Adapun akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua. Misalnya mangga, jambu, jeruk, dan kacang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Bagian pada batang yang berperan dalam pengangkutan air dan zat makanan dari akar ke daun disebut xilem. Bagian pada batang yang berfungsi untuk mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh disebut floem. Kambium berada di antara xilem dan floem, berfungsi untuk pertumbuhan sekunder tumbuhan atau tumbuh ke samping. Kambium hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau yang berbiji berkeping dua. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Di samping bagian-bagian tersebut, ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Daun pun mempunyai susunan tulang daun. Berdasarkan susunannya, tulang daun ada yang menyirip, menjari, dan sejajar. Daun dibedakan menjadi dua macam,
yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun dikatakan lengkap jika terdiri atas 3 bagian, yaitu pelepah, tangkai, dan helaian daun. Contoh tumbuhan yang memiliki daun lengkap adalah pisang. Daun tanaman pisang terdiri atas bagian pelepah, tangkai, dan helaian daun. Daun tidak lengkap adalah daun yang hanya tersusun atas 1 sampai 2 bagian saja. Contoh tumbuhan yang memiliki daun tidak lengkap adalah mangga. Daun pohon mangga hanya terdiri atas bagian tangkai dan helaian daun saja. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi yaitu putik dan benang sari. Tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Kelopak biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota. Mahkota bunga umumnya memiliki warna bermacam-macam, sehingga disebut perhiasan bunga. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga untuk datang membantu penyerbukan. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Pada bagian dasar tangkai putik terdapat bagian yang kelak akan menjadi buah dan biji. Apabila serbuk sari berhasil menempel pada bagian kepala putik, maka terjadi proses penyerbukan. Benang sari terdapat pada bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kamu makan biasanya daging buahnya. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jenis tumbuhan berdasarkan jumlah keping biji. Jenis tumbuhan berdasarkan jumlah keping biji dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil atau keping biji 1 dan tumbuhan dikotil atau keping biji 2. Macam-macam tumbuhannya. Untuk monokotil contohnya jagung, untuk dikotil contohnya kacang tanah. Dari akar kita dapat lihat perbedaan. Untuk tumbuhan monokotil akar serabut, untuk tumbuhan dikotil akar tunggang. Untuk batangnya, tumbuhan dikotil memiliki batang beruas. Untuk tumbuhan dikotil batangnya berkayu. Daun tumbuhan monokotil sejajar, tumbuhan dikotil daunnya menjari. Buah untuk tumbuhan dikotil terbuka, sedangkan untuk tumbuhan dikotil buahnya tertutup. Terima kasih atas perhatian kalian pada video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian dapat belajar dengan baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tema 3, subtema 2.